Sebelum kamu datang ke Obelix Sea View, kamu wajib banget nonton video ini, biar tidak menyesal. Ini adalah review jujur dari Bujang untuk termen-termen yang belum pernah ke sana. Halo Sobat Bujang Gatal, selamat datang kembali di vlog sederhana Bujang Gatal. Kali ini Bujang akan ke tempat yang lagi viral di Jogja. Obelix Sea View yang katanya keren pemandangannya. Mau tahu seperti apa? Tonton sampai habis ya. Tapi sebelumnya silakan subscribe channel ini, like, share, dan komen pengalamanmu jika sudah datang ke tempat ini ya. Terima kasih karena sudah tekan tombol subscribe-nya. Mari kita mulai. Ke tempat ini memerlukan waktu kurang lebih 1 jam, dari Malioboro ke puncak Obelix Sea View. Namun perjalananmu tidak seindah pemandangan di atas setelah sampai. Karena saat kamu sampai di gerbang Kabupaten Bantul, kamu akan dikenakan tarif 15.000 per orang. Karena aku perginya berempat jadi bayar 60.000. Katanya sih, itu retribusi pengunjung untuk kawasan wisata Pantai Parangtritis dan Depok. Walaupun tidak ke pantai itu kalian wajib bayar ya. Perjalanan ke puncak Obelix memang sangat indah. Karena kanan kiri ada view sawah dan perbukitan yang sangat memanjakan mata kita. Namun kamu perlu berhati-hati, karena semakin dekat, jalannya semakin menanjak dan cuma muat untuk mobil salipan. Aku sarankan kalian datang pagi saja, kalau naik motor, agar lebih aman. Karena jalanan di sini tidak ramah untuk pulang malam, apalagi Irang yang baru pertama kali datang ke sini. Selain jalan berkelok, sempit, dan menanjak, setiap tepi jalan yang curam, tidak ada pembatas jalan, atau tanda yang bisa memantulkan cahaya kalau malam hari. Dan setiap tikungan yang menanjak, tidak ada kaca cembung, untuk membantu pengendara supaya tahu kalau di depan ada kendaraan lain. Tapi jangan senang dulu, setelah bayar uang retribusi Pantai Parangtritis tadi, kamu akan dikenakan tarif lagi sebesar Rp5.000 per kepala. Jadi kalau dihitung sudah menghabiskan Rp100.000 untuk 4 orang ya. Walaupun kamu pakai kendaraan sendiri, tapi wajib bayar. Katanya sih ada jalan aman biar gak bayar, tapi aku gak tahu itu di mana. Setelah sampai ke pintu masuk Obelix Sea View, kamu akan disambut kang parkir dengan bayar Rp3.000 apa Rp5.000 untuk mobil, aku lupa. Kemudian kita lanjut ke loket masuk Obelix-nya. Setelah sampai di loket, kamu akan dikenakan tarif masuk, sebesar Rp30.000 per kepala, untuk hari Senin sampai Jumat. Dan Rp40.000 per kepala, untuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur lainnya. Ingat, ini hanya bayar untuk masuk saja ya. Karena di dalam setiap spot foto yang indah dengan background Pantai Parangtritis atau wahana lainnya, kamu akan dikenakan tarif Rp20.000–Rp50.000 per kepala, ya. Jadi sebelum datang ke sini, dan ingin foto ala-ala selebgram, kamu harus siapkan uang sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau pergi sama keluarga besar. Untuk jam operasionalnya, Senin sampai Jumat, buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk hari Sabtu dan Minggu, buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Pesanku kalau mau ke sini pagi, kalian harus pakai sunblock atau krim yang bisa menjaga kulitmu agar tidak gosong. Aku tiba di atas jam 10 pagi dan hawanya sudah mulai panas. Memang angin agak kencang, tapi semakin lama matahari terasa sangat dekat dengan kepala. Untuk pemandangan di sini memang indah sekali, dekat juga dengan Bukit Paralayang. Karena posisi Obelix Sea View berada di atas Bukit Paralayang. Kalau beruntung, di atas kamu akan bertemu dengan Anabul yang menggemaskan. Satu lagi, sebaiknya kalau mau datang ke sini, jangan di musim hujan, karena banyak kabut dan mengganggu pemandangan lautnya. Sebenarnya tempat ini sangat bagus, dan cocok untuk bersantai dan ngumul sama teman atau keluarga. Namun yang perlu diperhatikan oleh pengelola tempat ini, adalah kebersihan. Karena yang aku lihat banyak sekali sampah-sampah yang mengganggu estetika dari tempat ini. Di lantai paling atas juga, aku menemukan botol miras, tidak tahu itu memang dijual atau penjaga di sana yang menggunakannya. Karena kita selalu takut makanan di tempat baru tidak sesuai harapan. Maka kita pesan ala kadarnya dulu buat icip-icip. Di sini aku dan teman-teman pesan kelapa muda. Yang ya rasa kelapa muda. Tidak ada yang spesial. Terus pesan chicken wing. Tapi yang datang tidak sesuai harapan seperti dugaan kita. Sampai temanku bilang, ini cuma ayam goreng biasa. Kirain bakal ada bumbu pedas manis gitu. Petik 2 titik. Satu lagi yang perlu diperhatikan oleh pengelola resto di Obelix ini. Aku pesan rujak buah manis. Yang datang memang buah,
Tapi buahnya sudah dipotong lama dan dimasukkan kulkas. Kenapa aku bilang begitu? Karena buahnya sudah hampir busuk dan bau kulkas. Kalau buah kan, seharusnya ketika ada yang pesan baru dipotong. Tapi ini sudah disiapkan potongannya, dan mungkin ini stok dari beberapa hari yang lalu. Kalian bisa lihat sendiri di video ini. Karena melihat pesanan pertama saja sudah tidak cocok, maka kita tidak pesan lagi. Untuk harga makanannya relatif ya, sama seperti makan di restoran. Kita hanya duduk melihat orang yang mulai berdatangan, dan berfoto ala kadarnya, biar ada bukti kalau kita urnah sampai ke tempat ini. Oh ya, jika kamu jin dapat foto estetik, di atas juga ada jasa fotografer, dengan tarif 30 ribuan. Karena hawanya semakin panas, aku turun dan tidak sempat mengelilingi semua sudut Obelix yang viral ini. Di pintu keluar ada toko kecil yang jual oleh-oleh dan souvenir dari Obelix. Jika kamu mau ada juga tas rajut yang harganya lumayan mahal. Mungkin pesan bujang gatal untuk pengelola dan pemerintah setempat, supaya memperhatikan akses naik turun ke tempat ini, karena curamnya jurang sangat berbahaya buat pengunjung yang pertama kali naik ke atas. Dan yang bikin heran, kenapa lewat jalan kabupaten bisa dikenakan tarif yang cukup mahal? Apakah jalan itu dibangun atas patungan warga? Jika dari pemerintah dananya, seharusnya tidak ada tarif untuk yang sekedar lewat. Kalau mau ke Pantai Parangritis biar jaga di pintu masuk saja, jangan di jalan kabupaten. Coba sesekali buka komentar dan review para pengunjung yang kecewa dengan tarif-tarif yang membingungkan itu. Berikut adalah salah satu review jujur dari pengunjung yang terlihat kecewa dengan pelayanan dan fasilitas dari jalan menuju Obelix Seaview, sampai ke puncak Obelix. Ini harus benar-benar diperhatikan untuk pengelola tempat ini, karena menyangkut kelangsungan dan kenyamanan pengunjung yang datang. Sayang sekali tempat seindah ini kalau tidak bertahan lama, seperti tempat wisata yang lain. Kritik berikut sebagai pembangun untuk berkembangnya tempat wisata ini. For the 1 Stone Time kasih rating 1. Ini review kami pada saat berkunjung tanggal 26 Januari tahun 2025, dari jam 13.30 sampai jam 18.30, namun baru berhasil keluar jam 20.45, yaitu 1. Masuk crowded dan tidak ada petugas yang mengarahkan. 2. Parkiran luas namun penuh bebatuan, seakan yang penting ada lahan parkir. 3. Bayar parkir di depan. 4. Lobi sempit. Kalau ada mobil berhenti UTK drop off, mobil lain gak bisa lewat dan harus ikut berhenti. 5. Antrian pembelian tiket tidak ada petugas, security yang mengatur, jadi crowded dan banyak orang menumpuk di pintu. 6. Ketika berhasil masuk ke dalam kawasan, harus diakui tempatnya bagus dan megah, padahal tiket masuk tergolong murah hanya 40.000 orang ketika. 7. Karena efek tiket yang murah tersebut, antusias dari semua kalangan membludak, jadi banyak spot yang dijadikan area duduk para pengunjung dan langsung membuat kesan kumuh. 8. Tidak ada petugas pengamanan, security di area dalam. Harap jaga barang masing-masing, karena apabila ada yang hilang, bisa langsung diambil orang lain. 9. Tidak ada tempat lost and found UTK orang yang kehilangan atau menemukan barang orang lain. 10. Jarang tempat sampah, sehingga banyak sampah yang bertebaran, apalagi di area show, pertunjukan. 11. Nah ini paling epic, kami terjebak tanda kurang lebih 2.5 jam di area parkir. Karena apa? Banyak yang ingin dijemput di lobi, padahal mereka belum siap untuk di-pick up, alhasil kendaraan berhenti di lobi dan menahan banyak mobil lainnya di belakang seperti yang saya ceritakan di poin 4. Saran saya agar disiapkan area khusus untuk mobil yang hanya bertugas drop-off, pick-up, memisahkan area parkir untuk kendaraan pribadi, minibus, hi-es, elf, dan kendaraan yang lebih besar. Lalu, apabila flow kendaraan tidak berjalan lancar dan stuck, tolong diinfokan ke seluruh pengunjung agar tidak menunggu di lobi dan dapat langsung ke kendaraannya masing-masing kecuali untuk disabilitas, manula, atau ibu hamil, atau sakit keras. Demikian cerita kami. Bisa jadi pertimbangan kalian untuk berkunjung. Mohon maaf untuk kata yang kurang berkenan dan terima kasih. Every time I close my eyes, I try to throw away the image of you in my head, but what I get, you dance in the darkness of my vision. You seduce me to open my eyes. Remember you again, I realize that forgetting you
It's not as easy as closing my eyes. This longing increases when the heart tries to stay away from you. This love is not true, but it binds me to stay in your arms and maybe forever with you.